Halo Pastor, Kodani, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau share dari sermon Pastor yang berjudul Can You Handle His Glory. Di sermon ini saya akan share dari salah satu poin yang benar-benar nyetak di hati saya, itu di poin tentang ketamakan akan kasih. Yang benar-benar pernah saya alamin dan saya sangat belajar. Di sini Pastor ambil contoh dari salah satu tokoh Alkitab yang namanya Gehasi. Siapa sih Gehasi ini? Gehasi ini adalah asistennya Elisa. Dari yang secara urutan dari Elia ke Elisa sama Gehasi. Seharusnya Gehasi ini punya panggilan yang sangat luar biasa melebihi Elisa. Elisa aja kita tahu udah luar biasa banget dapat urapan double portion dari Elia. Jadi dia berhasil gitu. Tapi si Gehasi ini tanda kutip dia akan jadi the next generation dari Nabi Elisa. Dia bisa menggantikan Nabi Elisa ini. Tapi hari itu dengan segala kebebasan dan kejabatan yang si Gehasi punya, dia salah pilih keputusan. Hari itu kan dia udah jadi orang kepercayaannya Elisa gitu, udah jadi asistennya Elisa. Dia salah ambil keputusan, salah pilihan. Di sini Pastor Berry mention apa sih arti dari nama Gehasi. Artinya itu ada dua, lembah penglihatan dan lembah ketamakan. Ketamakan ini berbicara tentang sesuatu yang hanya berhubungan sama diri kita. Kalau hal itu menguntungkan diri kita, kita akan lakukan. Tapi kalau hal itu nggak ada hubungannya, nggak menguntungkan kita, kita tidak akan melakukan itu. Jadi benar-benar semuanya hanya tentang diri kita. Nah, hari itu yang seharusnya Gehasi terima urapan 4 kali lipat yang sangat luar biasa itu, Gehasi gagal melihat tujuannya yang satu ini, yaitu jadi the next-nya si Elisa. Secara singkatnya di sini Pastor ada share di 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27. Di sini tentang hari itu kan Naaman sembuh dari kusta. Nah, hari itu Naaman mau kasih persembahan balik gitu ke Elisa, tapi Elisa bilang Elisa nolak karena Elisa ini cuma pelayan dan Elisa tidak akan menerima apapun keuntungan yang lain gitu, nggak akan terima keuntungan apa-apa. Nah, hari itu Gehasi sebagai asisten Elisa, dia pastikan kemana-mana ikutin Elisa. Hari itu Gehasi gregetan sama Elisa, kenapa dia nggak terima si persembahannya itu. Mungkin kan persembahannya banyak banget gitu ya yang Naaman kasih. Tapi hari itu akhirnya Gehasi pakai kebebasannya dia lari, dia incar si Naaman itu dan dia terima persembahan yang harusnya buat Elisa malah jadi buat Gehasi. Gehasi cuman fokus ke persembahan, fokus ke kekayaan, harta yang akan dia terima gitu. Nah, di sini kan tadi artinya si Gehasi itu ada lembah penglihatan dan lembah ketamakan. Apa yang mau kita pilih? Kalau misalkan kita terima yang namanya value of vision, harusnya Gehasi bisa belajar banyak banget dari hidupnya si Elisa ini. Secara Elisa aja, secara track recordnya dia udah berhasil dapat urapan double portion dari Elia. Kalau si Gehasi mau terima 4 kali lipat itu, dia bisa belajar dari gimana Elisa tinggalin 12 lembunya buat ikutin Elia. Jadi dia gak peduli apa yang dia punya, dia ikutin Elia. Dengan kerendahan hati, dengan setiap kehambaannya Elisa. Sebenarnya si Gehasi ini bisa sedot banyak banget, Gehasi bisa belajar banyak banget dari perjalanannya si Elisa ini, pemimpinnya. Pas baca ini, pas denger ini, saya bertanya sama diri saya sendiri gitu. Waktu lihat Pastor Berry, waktu lihat pemimpin saya, apa yang saya pikirkan? Yang saya mau itu karena Pastor Berry sekarang udah punya dapat berkat banyak dari Tuhan, pemimpin saya udah dapat berkat banyak dari Tuhan, atau perjalanannya, journey-nya Pastor dari awal ikut Tuhan sampai sekarang. Nah, memang value of vision itu kelihatannya sekarang nggak ada efek apa-apa karena kita nggak terima misalkan uang, pujian, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita terima yang namanya lembah ketamakan, kita jadinya kayak Gehasi. Gehasi ini dia nggak fokus tuh gimana caranya si Elisa
bisa sampai ada sekarang terima urapan double portion, dia nggak fokus gimana caranya si Naaman bisa sembuh lewat Elisa. Tapi Gehazi ini udah fokusnya ke diri dia sendiri, apa yang bisa dia dapat benefit, apa yang bisa dia dapat dari pemimpinnya Elisa. Tamak akan kasih ini munculin apa sih? Tamak akan kasih ini munculin kita bisa, yang pertama, sulit dikasihi dan sulit mengasihi. Dan dua hal ini pernah saya alamin gitu ya. Sulit dikasihi itu contohnya apa? Gengsi nih kalau misalkan dikasihi kan, kalau misalkan karena mungkin kita nggak percaya juga, saya nggak gampang percaya sama orang lain, jadi sulit dikasihi. Dan kalau dikasih itu artinya saya merasa, oh saya ini lagi dikasihanin, nggak mau, orang saya ini fine-fine aja kok, ngapain dikasihanin, ngapain dikasihi, dan lain-lain. Nah, terus ada yang kedua, itu sulit mengasihi. Sulit mengasihi ini, tamak akan kasih ini bisa berbicara juga. Tadi kan Gehazi dia fokusnya ke persembahannya si Naaman. Nah, Gehazi ini merasa dia layak terima semua persembahan itu. Padahal sebenarnya kan Naaman itu sembuh karena arahan dari si Elisa, tapi dia merasa dia layak. Dia sama seperti pemimpinnya, dia layak terima yang terbaik itu juga. Tapi terbaiknya dalam hal uang gitu. Nah, saya pernah terjebak dalam yang namanya, saya merasa waktu saya udah pelayanan, waktu saya udah melakukan yang banyak gitu ya, saya layak juga dapat pengakuan, dapat terima kasih, dapat feedback yang mungkin kasih yang lebih dan yang lain. Kok nggak kalau misalkan sekalinya nggak diterima kasihin gitu ya, kok tuh kan lihat nggak ada yang terima kasihin, tuh kan lihat nggak ada yang notice kalau misalkan saya melakukan hal A, B, C gitu. Itu namanya tamak akan kasih. Jadinya kita merasa kita ini korban, kita ini nggak pernah dihargai dan lain-lain. Dan ujungnya saya melakukan, karena itu saya terus kejar yang namanya terima kasih itu, yang namanya pengakuan itu. Saya lakukan semuanya, operasional, pokoknya intinya saya mau diterima kasihin. Dan terkadang sulit mengasihi ini kita juga bisa kita jadinya nggak kasih ruang buat orang lain juga bertumbuh. Kita nggak kasih ruang buat orang lain. Kayak misalkan saya ambil semua job desk-nya dan saya nggak biarin orang lain bisa ambil job desk saya gitu. Jadi artinya kan sama aja saya nggak ngasih ruangan buat orang lain juga ikut bertumbuh. Nah, itu bahayanya dari tamak akan kasih. Dan saya belajar di poin ini, jangan sampai tamak akan kasih kita ini cuma karena suara jiwa kita, cuma karena mau memenuhi suara jiwa kita jadinya salah fokus, bukannya kejar perjalanan yang berharga itu, kita malah kejar secara fisiknya. Dan yang nantinya akan mengakibatkan penyesalan yang gak bisa diulang. Yang seharusnya calling kita yang sangat luar biasa. Saya belajar, Tuhan udah lihat kita nih, di masa depan kita akan jadi apa. Tapi kita nggak nyampe melihat ke masa depan itu. Kita lihatnya di yang sekarang. Oh ya nggak apa-apa, yang penting aku bisa menikmati berkat yang udah Tuhan sediakan sekarang. Saya bisa menikmati yang ada di depan mata nih. Ada persembahan, ada uang, dan lain-lain. Tapi kita nggak mikir di depannya kita akan jadi apa. Itu aja yang aku mau share. Thank you.